Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang lanjut usia yang tampak sehat dan aktif selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba mulai melemah? Mereka tidak mengalami serangan jantung mendadak atau kecelakaan tragis. Yang terjadi adalah penurunan perlahan dan diam-diam yang seringkali semakin cepat sekitar usia 80 tahun. Pola ini banyak dari kita lihat pada orang-orang yang kita cintai. Cahaya hidup mereka seperti meredup. Vitalitas hilang tanpa sebab yang jelas. Bagaimana jika saya katakan bahwa penyebab melemahnya kondisi itu seringkali tidak ditemukan dalam hasil tes darah, kadar kolesterol, bahkan tidak juga pada pola makan atau rutinitas olahraga? Bagaimana jika prediktor paling kuat dari hidup panjang yang tetap bugar setelah usia 60 justru sesuatu yang sebagian besar dari kita diajarkan untuk mengabaikannya, merasa malu karenanya, atau percaya bahwa hal itu sudah tidak penting lagi? Ada sebuah epidemi diam-diam yang tersembunyi di depan mata kita. Memahami hal ini adalah kunci, bukan hanya untuk menambah umur dalam hidup Anda, tetapi juga menambah kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Inti dari masalah ini, faktor tersembunyi yang diam-diam memperpendek begitu banyak kehidupan, adalah keterputusan mendalam dari kenikmatan fisik. Dan saya tidak hanya berbicara tentang pasangan atau romantisme, saya berbicara tentang hubungan biologis paling mendasar dengan tubuh kita sendiri dan kemampuannya untuk merasa baik. Sejak muda, banyak dari kita diajarkan sebuah kebohongan halus, bahwa tubuh fisik kita, terutama kemampuan untuk merasakan kenikmatan, adalah sesuatu yang harus dikendalikan, disembunyikan, atau bahkan memalukan. Saat kita menua, masyarakat memperkuat mitos ini. Ada bisikan bahwa hasrat, keintiman, dan kenikmatan hanyalah milik kaum muda. Bahwa setelah melewati usia tertentu, perasaan itu seharusnya memudar, dan mencarinya dianggap tidak pantas atau tidak bermartabat. Banyak orang, tanpa sadar, mulai menutup pintu itu. Mereka berhenti mendengarkan tubuh mereka. Mereka meninggalkan sumber vitalitas yang sebenarnya sama pentingnya dengan nutrisi atau tidur. Mereka menerima keterputusan ini sebagai bagian normal dari penuaan, tanpa pernah menyadari bahwa mereka rela melepaskan salah satu alat terkuat yang dimiliki untuk tetap sehat, bugar, tajam, dan benar-benar hidup. Ini bukan hanya masalah psikologis, melainkan juga masalah biologis. Dan pengabaian yang diam-diam ini memulai lingkaran berbahaya yang bisa membawa konsekuensi serius. Ketika kita mengabaikan kemampuan tubuh untuk merasakan kenikmatan, kita bukan hanya kehilangan perasaan menyenangkan, tetapi juga secara aktif mematikan sistem biologis penting yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan jangka panjang. Bayangkan seperti sebuah otot. Bagian tubuh manapun yang tidak digunakan secara teratur akan melemah dan menyusut. Prinsip yang sama berlaku di sini. Mari kita mulai dengan membicarakan aliran darah. Stimulasi fisik dan gairah, bahkan ketika dialami sendiri, menyebabkan peningkatan sirkulasi yang signifikan. Darah mengalir deras bukan hanya ke daerah panggul, tetapi juga ke seluruh tubuh. Ia memberi nutrisi ke otak, memperkuat jantung, dan membawa oksigen yang memberi kehidupan ke setiap organ serta anggota tubuh. Ketika stimulasi ini jarang terjadi, dorongan sirkulasi yang kuat itu menghilang. Jaringan yang dulunya mendapat asupan oksigen cukup mulai menerima lebih sedikit. Dalam jangka waktu lama, hal ini bisa berkontribusi pada berbagai masalah. Mulai dari kabut kognitif, gangguan ingatan, jantung yang melemah, hingga proses penyembuhan yang melambat. Aliran kehidupan yang semarak itu secara harfiah mulai melambat. Berikutnya adalah simfoni hormon. Tubuh kita menghasilkan rangkaian hormon yang kuat sebagai respons terhadap kenikmatan. Endorfin, yang merupakan pereda nyeri alami sekaligus peningkat suasana hati, dilepaskan untuk mengurangi stres dan membantu tidur lebih pulih. Hormon seperti testosteron, yang penting baik untuk pria maupun wanita dalam menjaga massa otot, kepadatan tulang serta ketahanan emosional, juga ikut terstimulasi. Ketika sumber stimulasi ini terhenti, keseimbangan halus itu ikut terganggu. Tingkat stres bisa tetap tinggi secara kronis, tidur menjadi lebih sulit, dan penurunan fisik akibat hilangnya hormon bisa semakin cepat. Anda bukan hanya merasa lebih tua, tubuh Anda secara kimiawi benar-benar mulai menua lebih cepat. Dan yang mungkin paling penting adalah otak. Pengalaman kenikmatan adalah salah satu latihan paling kompleks dan bermanfaat yang bisa didapatkan otak.
Aktivitas ini mengaktifkan banyak bagian sekaligus, mulai dari area yang bertanggung jawab terhadap sentuhan, emosi, memori hingga penghargaan diri. Aktivitas ini memperkuat jalur saraf, menjaganya tetap lentur dan tangguh. Bayangkan seperti jalan raya di dalam pikiran Anda, yang terus diperbaiki dan dipadatkan ulang. Ketika Anda berhenti melakukan aktivitas ini, jalan raya itu mulai rusak, sambungan saraf melemah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat berdampak langsung pada fungsi kognitif dan membuat Anda lebih rentan terhadap penurunan mental yang berkaitan dengan usia. Tindakan yang terasa begitu fisik ini sebenarnya adalah salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan untuk menjaga pikiran tetap muda. Inilah lingkaran setan yang berbahaya. Semakin sedikit Anda terhubung dengan tubuh sendiri, semakin lemah sistem ini menjadi. Dan semakin lemah sistem tersebut, semakin berkurang pula keinginan atau kemampuan untuk kembali terhubung. Perlahan, spiral menurun ini membuat seseorang merasa lelah, terputus, dan hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Namun sebelum kita lanjut, jika Anda benar-benar ingin memiliki sirkulasi darah yang sehat, tetap bisa bergerak mandiri dan memiliki kepercayaan diri penuh terhadap tubuh Anda sendiri, silakan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Dan sekarang, untuk semua yang ada di sini, mari kita masuk ke dalam praktik dasar yang menjadi awal dari perubahan besar ini. Merebut kembali hubungan penting dengan tubuh Anda tidak membutuhkan perawatan mahal, rutinitas melelahkan, atau perubahan gaya hidup yang ekstrim. Alat yang Anda butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan kembali. Ini adalah proses sederhana, lembut, dan sangat personal yang saya sebut sebagai metode pemulihan. Prinsip dasarnya hanya satu, yaitu mendengarkan tubuh dengan kesabaran dan penuh kelembutan. Metode ini memiliki 3 langkah inti. Langkah pertama adalah persiapan. Sebelum memulai apapun, sangat penting untuk menciptakan suasana di mana Anda merasa benar-benar aman, rileks, dan bebas dari gangguan. Ini bukan tentang performa atau pencapaian sebuah tujuan, melainkan tentang momen perawatan diri yang murni. Atur suhu ruangan, redupkan cahaya, dan pastikan Anda tidak akan diganggu. Tindakan sederhana ini mengirimkan pesan yang kuat kepada pikiran dan tubuh bahwa Anda penting dan kesejahteraan Anda layak mendapatkan waktu serta perhatian ini. Menyediakan pelumas berkualitas baik juga merupakan bagian praktis dari persiapan ini, karena membantu menghormati perubahan alami tubuh dan memastikan kenyamanan. Langkah kedua adalah kebangkitan. Ini adalah fase eksplorasi lembut dengan rasa ingin tahu. Mulailah dengan menarik nafas dalam-dalam, biarkan otot-otot melepas ketegangan setiap kali Anda menghembuskan napas. Lalu dengan sentuhan ringan, mulailah menjelajahi tubuh Anda. Ini bukan tentang terburu-buru mencapai tujuan tertentu, melainkan tentang menemukan kembali sensasi. Jelajahi bagian-bagian tubuh yang mungkin sudah lama Anda abaikan, seperti bagian dalam paha, perut bagian bawah, atau dada. Gunakan gerakan perlahan dan penuh kesadaran. Tujuan dari tahap ini hanyalah mengamati bagaimana tubuh Anda merespons tanpa menghakimi. Perhatikan perubahan halus itu, rasa geli yang samar, kehangatan yang muncul. Anda sedang membangunkan kembali jalur saraf yang mungkin telah lama tertidur. Proses sentuhan penuh kesadaran ini memiliki kekuatan penyembuhan yang mendalam. Langkah ketiga sekaligus terakhir adalah integrasi. Setelah sesi eksplorasi, luangkan waktu sejenak untuk diam. Tarik napas, rasakan kehangatan yang masih tersisa, serta vitalitas yang mengalir di tubuh Anda. Ini adalah momen untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada tubuh Anda atas kemampuannya untuk merasakan, atas ketangguhannya, dan atas kesetiaannya yang selalu mendampingi Anda sepanjang hidup.
Tindakan sederhana dalam menghargai tubuh secara sadar ini akan memperkuat hubungan positif antara pikiran dan tubuh, membuatnya lebih mudah dan lebih alami untuk kembali melakukan praktik ini. Ia mengubah pengalaman dari sekedar tindakan fisik menjadi sebuah ritual penuh makna yang menyehatkan dari dalam keluar. Mengikuti jalan ini bukan hanya soal merasa nyaman sesaat, melainkan soal memicu rangkaian perubahan biologis positif. Anda sedang memberi sinyal kepada otak untuk melepaskan endorfin yang mampu meningkatkan suasana hati. Anda sedang memberi pesan kepada sistem peredaran darah untuk menutrisi organ-organ penting. Anda sedang mengingatkan sistem hormon agar kembali menemukan keseimbangannya. Dan Anda sedang memberitahu setiap sel dalam tubuh bahwa Anda masih bugar, masih hadir, dan masih sepenuhnya hidup. Namun meskipun metode yang benar telah ditemukan, jalan menuju keterhubungan kembali tidak selalu lurus. Ada jebakan mental yang umum dan bisa dengan mudah mengganggu kemajuan bila tidak diwaspadai. Salah satunya adalah harapan yang tidak realistis. Banyak orang beranggapan bahwa jika mereka melakukan segalanya dengan benar, hasilnya harus segera terasa seperti saat berusia 20 tahun. Ketika hal itu tidak terjadi, kekecewaan pun muncul. Padahal kenyataannya tubuh Anda telah berubah dan itu bukanlah kegagalan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Keberhasilan praktik ini tidak diukur dari seberapa cepat Anda mencapai kenikmatan yang intens, melainkan dari seberapa dalam Anda kembali terhubung dengan sensasi yang muncul, apapun bentuknya. Hambatan lain yang sering muncul adalah ketidakkonsistenan. Sama seperti membangun kekuatan otot atau meningkatkan kelenturan yang membutuhkan latihan rutin, demikian pula dengan membangun kembali hubungan sensual dengan tubuh. Melakukannya hanya sekali-sekali ibarat menyiram tanaman sebulan sekali dan berharap ia tumbuh subur. Luangkan waktu 2 hingga 3 kali seminggu untuk melakukan praktik ini dengan pasangan Anda. Jangan menganggapnya sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penghormatan yang tak bisa ditawar terhadap diri sendiri. Dan akhirnya, rasa malu bisa menjadi pengganggu diam-diam yang kuat. Banyak orang menyimpan perasaan lama yang tersembunyi, seolah apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Jika suara itu muncul, hadapilah dengan belas kasih bukan penghakiman. Ingatkan diri Anda bahwa merawat tubuh sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu adalah tindakan cinta diri yang mendasar, bentuk penghormatan bagi kesehatan, dan penghargaan atas keberadaan Anda. Ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil untuk kembali terhubung dengan tubuh adalah langkah menuju masa depan yang tidak hanya berisi lebih banyak tahun, tetapi juga lebih banyak kehidupan dalam setiap tahunnya. Kisah hidup Anda masih terus ditulis. Pilihlah untuk menulisnya dengan kekuatan, martabat, dan kelimpahan yang memang pantas Anda dapatkan. Saat kita tiba di akhir perjalanan ini bersama, saya ingin meninggalkan satu kebenaran penting. Tubuh Anda, kesehatan Anda, dan hak Anda untuk merasakan kenikmatan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Ia memang berevolusi tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Memulihkan bagian dari diri Anda ini bukan berarti mengejar masa muda, melainkan menghormati kehidupan yang masih mengalir dalam diri, menghormati kekuatan yang telah membawa Anda melewati puluhan tahun tantangan, dan mengakui semangat yang tak tergoyahkan untuk terus bertahan. Inilah hak Anda. Inilah jalan Anda menuju hidup yang lebih panjang dan lebih bugar. Dan semuanya dimulai hari ini dengan sebuah keputusan sederhana. Keputusan untuk kembali terhubung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.